Halo Clariskin Lover, selamat datang di episode ke Podcast Cantik Clariskin. Podcast yang akan membahas seputar perkembangan dunia kecantikan dengan narasumber-narasumber yang relevan dan terbaik di bidangnya. Nah, agar teman-teman semua tidak ketinggalan update dari podcast ini, jangan lupa klik tombol subscribe serta like video ini, dan jangan lupa di-share juga ke teman-teman, ke sahabat kalian semua yang ada di sini. Kembali di Podcast Cantik Clariskin, sebuah podcast yang akan membahas seputar dunia kecantikan dan sesuatu hal yang kita bilang teknologi kecantikan di sekitarnya. Sudah kita bahas seputar botox, sudah kita bahas soal filler. Sekarang Yohanes Albertus bersama dengan Dr. Ivan akan membahas sesuatu yang pernah kita teaserkan di episode sebelumnya, yaitu seputar hidung. Dok, pertanyaan saya nih, kenapa hidung ini jadi sebuah titik acuan orang terlihat lebih menarik? Kenapa hidung? Ya kan? Kenapa nggak mata? Katanya orang lihat cantik dari matanya atau dari bibir yang kelihatan merah seksi atau apa. Kok kenapa hidung? Ya, jadi hidung itu adalah syarat nomor 1 mutlak untuk orang menjadi cantik. Oke. Ya, karena nggak ada orang cantik hidungnya pesek. Iya, setuju saya. Coba diperhatikan. Iya. Toh? Artis yang semua cantik semua mancung. Yes. Betul loh. Nah, dan hidung adalah center of the face. Oke. Ya. Jadi orang kalau ketemu sama orang yang nongol duluan adalah hidungnya. Iya. Nah, that's why hidung itu sangat penting karena dia ada senternya. Nah, jadi hidung itu biasanya yang harus pertama kali diperbaikin. Kalau mau bikin pasien kita menjadi cantik. Ya, untuk mengubah seseorang menjadi lebih baik, maka langkah pertama adalah beneri hidungnya dulu. Betul. Saya udah kerjain benang itu dari tahun 2012. Jujur aja, saya belajar ini dari salah satu guru saya, Dr. Konanjin ya, yang dokter Korea itu. Terus habis itu saya udah eksperimen dari banyak pasien, saya udah eksperimen. Jadi gimana kalau saya berbagi semuanya dulu? Saya filler dulu, saya benang dulu mukanya. Saya semua tak perbaikin dulu, hidungnya terakhir. Oke. Ya toh? Sama ada lagi satu lagi, pasien saya bikin hidungnya dulu. Baru nanti yang lain. Jadi kita bisa bilang bahwa yang pertama save the best for last. Hidungnya terakhir nih. Hidungnya terakhir. Tapi justru yang pertama ini first thing firstnya hidung dulu nih. Dua orang yang berbeda kita kerjain dengan sama, cuman dibedakan urutannya. Oke, terus hasilnya? Ternyata hasilnya dia pun saya bikin mukanya lebih tirus, dagunya proporsional, ya toh, matanya lebih cantik, lebih buka, alisnya apa semua. Tapi hidungnya tetap pesek, tetap enggak ada nilai plusnya enggak banyak. Ya toh. Tapi ada satu lagi pasien. Dia pun dia masih cabi, ya toh. Masih babi, ininya masih pendek apa, tapi pada waktu saya bikin hidungnya, nilai plusnya tambahnya banyak. Oke. Kepuasan pasien ini loh. Yang save the best for last kita bisa bilang bahwa cantik dengan tapi. Cantik sih, tapi kok pesek. Nah, iya. Sementara yang satu lagi cantik meskipun ya. Cantik sih meskipun mungkin agak cabi-cabi dikit. Nah, kan cantik dengan meskipun tapi cantik dengan tapi ini beda loh. Beda. Gitu. Masih banyak plusnya yang meskipun. Meskipun masih agak pipinya agak tebem sih. Tapi kalau orang bilang cantik meskipun itu plusnya lebih banyak. Lebih banyak. Oke. Dan kalau misalnya di podcast Kapan Hari kita berkata bahwa ini bukan urusannya dengan filler. Terus urusannya dengan apa nih hidung nih? Benang. Thread lift. Jadi thread lift itu ada 2. Ya, jadi ini seputar thread lift ya. Thread lift itu ada 2. Oke. Ada yang tanam benang, ada yang tarik benang. Tanam dan tarik. Oke. Selama ini asumsi banyak orang adalah tanam benang. Iya. Yang semua orang awam tahu cuma tanam ya. Tanam benang. Tapi ada tarik sekarang. Tarik benang. Oke. Ya, untuk hidung itu tanam benang. Untuk hidung tanam benang itu berarti ya cuma dimasukkan aja, di stacking, disusun di situ. Oke. Nah, disusun ya. Jadi masuknya dari sini. Oke. Dari lubang hidung sini. Yes. Ya. Bukan lubang hidung. Jadi di atasnya lubang hidung, di tengah-tengah sini dikasih ini tempat di mana kalau misalnya kita lagi kangen sama pacar zaman dulu suka muncul jerawat nih. Nah, iya. Persis di tengah-tengah sini ya. Di situ. Oke. Ya toh? Dimasuk di situ. Nah, nanti dimasukin dari sini, susun di sini. Oke. Nah, setelah itu juga akan disusun di kolumnella, kolumnella. Di tengah-tengah sini. Ya. Nah, nanti hidung itu bisa ramping, mancung, kecil dan proporsional dan natural. Yes. Itu yang bagusnya dari benang. Bikin hidung itu jadi ramping. Oke. Nah, kalau filler bikin hidung jadi bulat. Volume bulat nambah. Dan filler itu adalah gel. Biasanya dia ada beberapa itu enggak kuat nahan bentuk hidung itu sehingga sometimes
setelah dikerjain filler pertama Ya. bagus, habis itu melebar karena Oke. gel. Kayak jambu Bangkok ya akhirnya ya. Betul. Membesar di area cuping dan lubang hidungnya akhirnya. Betul. Selama ini filler kan dibuat pipi, dagu apa, Aha. itu kan sesuatu yang space-nya banyak. Mhm. Sedangkan hidung itu space-nya nggak banyak. Oke. Iya toh. Jadi Yes. pada waktu diisi, pada waktu dia nggak kuat buat nahan itu, Mhm. dia bisa kemana-mana. Ya. Tapi itu yang bukan masalah utama kenapa nggak boleh di filler. Mhm. Masalah utama nggak boleh di filler karena kebanyakan adalah di sini adalah banyak sekali arteri, banyak sekali pembuluh darah. Pembuluh darah. Dan pembuluh darah itu adalah musuh dari filler. Oke. Kenapa? Karena kalau dia sampai masuk ke pembuluh darah Mhm. dan filler itu dia merobek pembuluh darah dan filler itu masuk ke pembuluh darah, Aha. dia akan jalan. Dia akan Oke, jalan iya, dan benar, paling benar. dekat adalah mata Oke. dan bisa kebutaan. Oh iya, Nah, iya, itu. iya. Makanya Ya. kenapa kita tekankan bahwa hidung jangan di filler karena efek sampingnya terlalu besar ya. Betul sekali. Mhm. Ya. Nah, misalnya ada dok, berarti dagu pun gimana? Mhm. Dagu pun masih ada pembuluh darah. Ya. Ya toh? Tapi lebih banyak safe area. Oke. Nah, itu. Toh misalnya kena pun, Ya. ya dia cuma ada mati jaringan di daerah dagu doang. Mhm. Tapi kalau di hidung, kalau dia sampai masuk pembuluh darah di hidung, Mhm. itu paling dekat adalah Ke mata. mata. Nanti bisa kebutaan. Nah, kenapa resiko gitu loh? Yes, betul. Kayak ngambil lotre ya. Mhm. Nah, kita nggak mau dapat lotre gitu Benar, ya. benar. Nah, jadi better Aha. dengan benang. Iya. Benang dia biarpun dia merobek pembuluh darah apa semua karena dia benda padat, Mhm. dia nggak bisa masuk pembuluh darah. Ya. Dia bisa masuk aliran darah itu. Mhm. Nah, makanya aman. Justru jauh lebih aman. Jauh lebih aman dan jauh lebih natural hasilnya. Jauh lebih bagus, jauh lebih natural. Sampai hari ini belum ada pasien komplain karena hidungnya dimancungin dengan benang. Yes, itu perlu dicatat bahwa sampai hari ini tidak ada orang komplain karena hidungnya dilakukan threadlift atau tanam benang itu tadi. Yes, betul. Tapi dokter yang terpercaya, produk yang terpilih ya. Betul Jangan sekali. sampai asal dan segala macam itu bisa mengakibatkan hal yang di luar tanggung jawab kita ya. Karena kita menjelaskan bahwa ini sesuai dengan kompetensi seorang dokter dan juga kualitas dari produk yang dipakai. Betul sekali. Mhm. Nah, itu jadi itu tanam benang ya. Jadi Ya. tanam benang itu cuma ditanam aja, Oke. di stacking aja. Mhm. Zaman dulu kita melakukan tanam benang di wajah, Ya. ya toh itu sampai 100 sampai 150 biji. Wih, Dipasang semua bawah mata, semua dipasang. itu sampai biarpun dahi-dahi. painless tapi kalau 150 ya lama-lama ya painnya bisa kerasa ya dok ya. Oke. Iya, pasti kerasa karena 100 kali disuntik ya. Iya benar. Nah, jadi tapi dengan teknologi yang baru ada HIFU, jadi sudah nggak dilakukan itu sebenarnya. Oke. Jadi 100 biji itu sudah digantikan oleh HIFU Mhm. karena dia punya konsep yang sama, merusak jaringan lemak, Ya. ya toh, sehingga menjadi fibrotik dan fibrotik itu menarik jaringan sekitarnya jadi satu sehingga lebih tightening. Ya. Jadi pengencangan, Pengencangan. Oke. tapi bukan lifting loh. Yes, cuman dikencangkan saja. Ya. Oke. Jadi tanam benang atau HIFU itu cuman pengencangan bukan lifting. Mhm. Nah, untuk lifting, untuk menarik wajah, yang kendor, yang udah sagging, Ya. yang udah melorot semua kayak gini, ya toh, yang ini udah kemana-mana kayak bulldog itu Yes. tadi dibilang ya. Mhm. Nah, itu gimana caranya? Apakah bisa dengan tanam benang aja atau HIFU? Ya. Tak jawab di sini nggak bisa, karena itu perlu ditarik. Nah, Nah, ya. itu. Nah, di sini logikanya di sini. Jadi tarik benang itu logikanya di sini. Aha. Kulit ini pasti melorot ya, Pasti. ya toh. Ya. Kulit melorot ini nggak cuma kulitnya aja yang bersalah. Aha. Yang paling bersalah karena dia melorot kenapa? Karena ligamen. Oke. Ligamen itu apa dok? Ligamen itu dari tulang dia tembus sampai ke kulit. Dia nahan kulit kita supaya utuh. Mhm. Tapi di usia 25 dia sudah mulai nggak kuat, 25, 35, 45, 55 melorot dia. Oke. Iya toh? Aha. Nah, pinjam yang hitam-hitam itu Nah. satu. Nah, oke. Siap, misi. Nah, oke. Nah, ini kan melorot. Ya. Satu-satunya treatment yang bisa naikin ini Aha. apa yo? Iya. Facial bisa nggak? Nggak bisa. Nah. Karena bisa kan cuma bersihin dan segala Makanya. macam. Nah, apakah HIFU tadi yang katanya mengencangkan itu? Nggak bisa. Nggak bisa. Produk krim malam bisa nggak? Nah, selama ini kan dibilang, Bu pakai krim malam Biar kencang. bisa kencang, Aha. bisa tetap cantik. Aha. Ya toh ibu nggak menua, betul nggak? Nggak mungkin ya. Ayo. Kulitnya udah gini. Nah, makanya. Ya harus dari dalam. Istilahnya kita mengembalikan ligamennya lagi supaya kencang. Nah, sekarang produk apa yang bisa Nah, itu. mengembalikan itu? Betul ya. Koko kan sebagai orang awam, toh? Iya. Nah, saya tanya Ah. ini orang awam ini. Bener. Secara nggak mungkin lah krim dan segala macam nggak mungkin. Menyamarkan mungkin iya. Tapi kalau untuk mengangkat kembali Nggak bisa. kayaknya nggak mungkin. Iya toh. Ligamen yang udah drop ini, Ya. satu-satunya yang bisa naik adalah naikin ini adalah tanam benang itu. Tarik Oke, benang. Tarik benang. Dia nembus sini ligamennya. Ya. Karena dia ada kaitnya. Mhm. Habis itu ditarik ke posisinya semula. Dicantolin ke ligamen yang lain.
Iya toh? Iya, iya. Di wajah kita ini ada 7 ligamen yang dia akan ambruk bareng-bareng, rame-rame Bang. Bersamaan ya? Bersamaan. Kanan kiri ada 7. Aha. Ya toh? Nah, itu yang bikin muka kita akhirnya sagging. Oke. Kenapa kok lemak dari sini pindah ke sini semua? Itu yang menjelaskan semua itu. Nah, satu-satunya treatment yang bisa narik itu adalah tarik benang, bukan tanam benang. Bukan tanam benang tapi tarik benang. Tarik benang. Oke. Ya, tarik benang itu narik lagi ligamen ke posisi semula. Mhm. Terus ditahan sama dia. Oke. Nah, Dok, nah sekarang pertanyaannya. Ah, Dok, benang kan hilang nanti. yes. Ya toh? Kan diserap tubuh karena produk berkualitas, maka dia tidak akan Betul. jadi zat asing tapi diserap oleh tubuh. Oke. Karena benang ini dulu kan dibuat untuk orang bebas jantung, Ya. untuk menjahit pembuluh darah jantung. Mhm. Karena menjahit pembuluh darah jantung nggak boleh ada alergi dong. Yes. Karena dia kan harus membuka tulang ini toh. Betul. Nah, kan nggak mungkin dibongkar lagi. Aha. Nah, jadi benang ini bukan benang sesar atau benang kecelakaan. Ya. Benang yang lebih high grade ketimbang dua itu ya. Nah, jadi benang itu nanti akan diserap tergantung dari negaranya. Oke. Kalau Korea video dia bertahan 10 bulan. 10 bulan. Mm. Oke. Amerika dia PLLA Mhm. yang mempopulerkan PLLA. Ya. PLLA itu dia bertahan 18 bulan. 18 wow. Iya toh? Eropa dia mempopulerkan PCL. PCL. Pertama kali ya. Pertama kali ya. PCL itu dia bisa sampai 22 bulan. Wah, hampir 2 tahun. Hampir 2 PCL tahun. itu. Iya toh? Nah, setelah dia diserap, nanti dia jadi apa? Dia akan jadi jaringan ikat atau fibrotik, orang dokter bilang. Ya, Fibrotik atau jaringan ikat. Jaringan ikat atau fibrotik itu kayak menahan, kayak besi cor di bangunan. Kenapa besi cor ditaruh di bangunan? Supaya nahan, supaya ini tidak ambruk. Betul. Nah, fibrotiknya ini menahan supaya biarpun dia drop, tapi tidak Nggak kembali ke titik nol kemarin ya. betul, tidak Drastis. drastis Aha. sebelum dibenang. Oh, oke. Iya, Tapi justru kalau misalnya dengan perawatan yang baik, maintenance yang baik, maka penurunannya kecil sekali berarti. betul sekali. Nah itu yang fungsi tarik benang nomor 1 di wajah. Ya toh. Jadi kalau kita sempat sekali aja ditarik benang, Iya. satu kali aja loh. Satu kali saja. Itu sudah pernah diangkat ini, Aha. ligamen kita yang sudah ambruk ini, dan ditahan sama dia, Ya. fibrotik ini. Dan fibrotik ini umurnya panjang. Dan dari fibrotik akan menghasilkan kolagen tipe 1 dan tipe 3 di PCL. Aha. Nah itu. Wow. Jadi itu adalah magic of the thread lift. Nah Dok, kalau kita nggak mau di thread lift gimana? Ya udah, kita pasti ikutin proses penuaan itu. Oke. Tapi tadi dokter bilang bahwa zaman dulu istilahnya benangnya sampai 100, 150. Nah, zaman sekarang gimana, Dok? Kalau 100, 150 kan juga orang akan ketakutan terlebih dahulu mendengar kata-kata seperti itu ya, Dok? Iya, enggak. Jadi kalau sekarang tarik benang itu cuma perlu 3 pasang. Wow. Dari 100 sampai 150 tiba-tiba berubah menjadi 3 pasang. 3 pasang untuk menarik semua 7 ligamen tadi itu. Oke. 3 pairs, 3 kanan 3 kiri. Aha. Nah itu. Tapi yang buat pengencangan, tightening yang kecil-kecil tadi 100 biji itu digantikan dengan alat namanya HIFU. Oke. Nah itu, jadi tidak usah dipasang 100 biji lagi. Dengan HIFU itu sudah sama. Istilahnya kualitasnya sama, treatmentnya lebih cepat. Dan lebih tidak painless ya. Dan yang baru untuk menariknya, untuk tarik benangnya cukup dengan 3 pasang kiri, 3 pasang. Betul sekali. Dengan 3 pasang kiri, 3 pasang itu kanan kiri, itu 7 ligamen yang dari ambruk itu tadi akan ditarik bareng-bareng. Oke. Iya toh, karena nggak ada lagi treatment yang bisa narik ligamen yang udah jatuh ini. Iya toh, karena ligamen kan dari tulang dia tembus sampai ke kulit, itu udah ambruk. Yang narik ini cuma benang doang. Oke. Gitu. Nah, asik ya? Asik. Nah, ada 10 bulan, ada 18 bulan, dan ada yang hampir 2 tahun. Iya. Nyaris 2 tahun. Yes. Dan itu tergantung pemilihan dari kita sebagai Produk, customer memilih yang seperti apa. Dan kalau saya pikir 22 bulan, 2 tahun istilahnya kekencangan kita terjaga dan segala macam, itu pilihan yang sangat bijaksana sekali ya, Dok. Iya, betul sekali. Nggak perlu sering-sering ini, paling cuma maintenance saja. Sebenarnya kalau kita ngomong setelah kita di thread lift di benang, maintenance apa yang harus kita lakukan supaya menjaga supaya durasinya dia bisa maksimal nih? Oh iya. Jadi tetap jangan mandi air panas. Oke. Ya, karena mandi air panas atau nempelin benda panas ke wajah, sauna, setrika wajah, mandi air panas, itu menyebabkan benang ini cepat nyunyut, cepat hilang. Iya. Mempercepat usianya lah. Mempercepat usianya. Ya. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, setelah benang jangan olahraga 1 minggu, itu mutlak. Cuman 1 minggu saja. 1 minggu aja. Ya. Terus yang ketiga, setelah tanam benang, ya, otomatis jangan ditekan-tekan dulu.
Oh, facial. ini sama kayak kita ngomong filler ya, Dok? Filler. Jadi ketika misalnya kita ngomong balik lagi ke tanam benang ke hidung, itu berarti juga tangan dokter berpengaruh soal untuk menjaga atau molding hidungnya supaya jadi lebih bagus. Ini kan dipahat kan. Oke. Ya. Jadi hidung itu gini, kalau hidung itu jujur aja kayak bener-bener kayak mahat, kayak dipahat itu. Kalau kita bisa ngomong itu menenun ya, kalau kita ngomong istilah ini benang supaya gampang, ini menenun, benar-benar ditenun supaya hasilnya sesuai dengan harapan. Betul. Berapa biji, ya toh, berapa biji itu tiap orang nggak sama. Oke. Ini selain teknologi ini ada seninya ya, ada part of art-nya untuk nata itu ya. Betul sekali. Salah sedikit atau mungkin tangannya kurang gimana sedikit bisa jadi tidak equal kiri dan kanan atau mungkin agak miring dan segala macam. Maka diperlukan dokter yang memang benar-benar kompetensinya tepat sasaran untuk soal kita ngomong threadlift ini ya. Betul. Wow, menarik. Masih di podcast Cantik Claris Skin dan kita lagi bahas soal threadlift, yaitu benang. Ternyata ada dua macam, ada tanam dan ada tarik benang. Tanam untuk di hidung, tarik untuk mengencangkan kembali sesuatu yang udah kendor, terutama di area pipi, wajah ini, supaya kita tahu perbedaannya antara tarik dan tanam benang di sini. Betul sekali. Aman ya, Dok ya, kita ngomong tadi aman karena diserap oleh tubuh dan berubah menjadi sebuah kekuatan tersendiri, fiber optik tadi itu untuk membuat tetap terjaga. Jadi walaupun mungkin waktu awalnya 0, dia nggak akan kembali lagi ke 0, dia akan kembali dengan maintenance yang baik, malah mungkin 60 atau 70. Tetap wajahnya kan berubah, sangat-sangat berubah sekali dan natural. Iya, betul sekali. Dan bisa dilakukan di semua usia atau ada batasan tertentu juga soal usia? Ya, tetap aja mulai dari remaja ya. Jadi 17 tahun boleh dikerjain tanam benang. Siap. Termasuk hidung atau wajah. Ya. Terus maksimal usia berapa? Nggak ada maksimalnya. Oh, oke. Karena semakin tua akan semakin perlu. Nah itu jadi nggak ada limit usianya seperti botox itu kan 66 tahun. Tapi kalau ini 85 tahun saya masih kerjain. Wow. 85 tahun ya. Oke, istilahnya setelah itu nanti akan berpulang dengan wajah cantik. Iya. Wah, cantik sekali pas berpulang gitu ya. Betul sekali. Oh, 85 tahun. Nggak gitu nggak bisa. Yang sudah saking banget, udah melorot gini, yaudah dia harus melakukan tanam benang. Oke, selain itu efeknya, selain pengencangan dan segala macam, ada efek lain nggak? Misalnya kayak tanam atau tarik benang. Kita ngomong dari tanam dulu deh, hidung. Selain kita ngomong soal bentuk dan segala macam, sementara kalau misalnya ada orang yang pernah kecelakaan terus hidungnya patah atau gimana dan menghasilkan sesuatu yang bisa diakali nggak, Dok? Gitu? Ya gini, kalau dia sudah pernah operasi atau dia pernah pasang silikon, otomatis kita nggak boleh kerjain. Oke, itu yang kita bahas disclaimer bahwa ketika sudah pernah operasi atau pasang silikon itu kita tidak kerjakan. Ya. Oke. Terus kalau dia pernah jatuh dulu waktu kecil, terus sehingga hidungnya agak bengkok atau agak nonjol dikit ya. Nah itu harus ke dokter yang pengalaman. Karena dengan dokter yang pengalaman dia tahu cara mengerjakannya, mengakalinya gimana, ya sehingga bikin dia lebih natural. Jadi yang bengkok itu bisa lebih lurus, yang nonjol hamnos itu dia bisa lebih lurus juga. Nah itu jadi, tapi harus ke dokter yang memang dia sudah expert. Ya karena dia sudah tahu isi dari sini gimana. Ya karena hidung itu seperti ini. Jadi tanam benang hidung itu, ini kan hidung kita. Ya toh, di bawah hidung kita itu ada tulang. Nah, tulang keras dan tulang rawan. Betul. Jadi di placement stackingnya adalah di mana? Di bawah kulit, di atas tulang, di jaringan lemak dan kolagen di sini. Selah di situ ya. Dan tidak banyak. Space-nya tidak banyak. Ya. Makanya dokternya harus pengalaman ya, supaya pada waktu dia masuk dia pas tempatnya dan dia arahnya nggak ke kanan kiri. Iya. Kalau kanan kiri nanti bisa bengkok nggak karuan. Nah itu. Wow. Dan Anda sudah tahu dokter berpengalaman seperti apa yang sudah mengerjakan dari tahun 2012 ya, kayaknya udah 10 tahun dan belum ada orang yang komplain soal benang, dan itu adalah manfaat yang terbaik. Saya pikir juga bisa sekali lagi bahwa hidung adalah center of the face, dan ketika itu dikerjakan untuk pertama kalinya maka Anda kan terlihat begitu cantik meskipun belum dirawat yang ini yang itu, tapi kalau sudah meskipun maka nilai tambahnya kan jauh lebih banyak daripada cantik dengan tapi. Betul. Dan kenapa kok saya melakukan benang di hidung ya? Karena hasilnya itu natural. Natural. Jadi dia bisa kecil natural karena itu ngikutin space-nya kita. Jadi hidungnya bukan hidung orang lain. Percaya enggak aku Koyo? Jadi saya setelah benang wajah, terus benang hidung. Terus 1 bulan kemudian itu ketemu sama papa mama. Papa mama bisa enggak tahu. Oke. Padahal muka saya berubah. Hidung saya lebih mancung dari sebelumnya. Padahal anaknya sendiri ya. Kita ngomong ketemu orang tua, dia bilang kok apa ya?
Bahasa Indonesia mungkin yang paling pas adalah pangling. Pangling itu kan sesuatu yang berbeda tapi orang ini nggak ngerti apa ya bedanya ya. Iya. Jadi cuma dibilang kok kurusan ya. Ya dalam hati pasti kerasa lebih cakep. Iya. Tapi nggak bisa nunjuk apa yang dirubah. Nah itulah ajaibnya the magic of thread lift. Oke. Nah, nanti kita akan di akhir acara kan di share ya before after itu tanda benang hidung, wajah, semua termasuk saya punya wajah. Ya. Dokter sendiri akan menunjukkan before afternya ketika dokter sebelum dan sesudah melakukan perawatan ya, sebelum melakukan treatment misalnya thread lift dan segala macam. Jadi itu ada nanti kita akan share itu sampai mama saya pada waktu bongkar foto lama. Foto saya dulu itu mama saya bilang, "Loh dulu mukamu enggak kayak sekarang loh." Iya. Kamu anak siapa ini? Mamanya sampai ada suatu penyesalan. Kok bisa berubah ya? Ya toh, saya sendiri juga. Saya sendiri itu juga kaget. Kok muka saya bisa berubah? Wow, yes. Itu perlu kita idiin juga ya bahwa kok bisa ya sedemikian hebatnya. Nah, buat semua sahabat cantik Claris Skin, ketika Anda mau memberikan pertanyaan, Anda bisa ketik di kolom chat kita ya, di bawah itu ada, silakan ketik aja, sertakan juga nama atau mungkin juga email. Nanti kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sana. Dan kalau pertanyaan itu cukup cukup menarik dan cukup menantang Dr. Ivan untuk menjawabnya, maka kita juga akan berikan hadiah menarik untuk Anda. So, sekarang kita lihat dulu before afternya seperti apa. Wah, perubahannya memang banyak ya dok ya. Jadi dari kita lihat before after tuh perubahan tuh sangat-sangat signifikan sekali ya. Iya. Sangat-sangat signifikan. Saya sebagai orang awamnya lihat itu berbeda banget tuh. Signifikan dan still natural. Yes. Itulah the magic of thread lift. Nah itu jadi Jadi kalau kita mau achieve natural look ya, tapi kita mau tetap kenceng, tetap cantik ya, seperti masa muda kita, dan kita nggak mau orang lain itu tahu apa yang kita bikin ya. Betul. Ya. Salah satunya kita juga harus melakukan tanam benang. Nggak bisa cuma botox saja, nggak bisa dengan filler aja. Tanam benang itu adalah part of the tree. Jadi ini kayak saudaraan. Bener-bener ini kayak Three Kingdom nih. Wah, ini Three Kingdom di antara botox, filler, dan yang terakhir yang kita bahas adalah thread lift. Iya, mereka saling sinergi, mereka saling mengisi, saling ada plus fungsi minusnya masing-masing. Plusnya ini ditutup, minusnya ini ditutup, plusnya ini, dan akhirnya kalau ketika tiga ini dikombinasikan, almost perfect. Kalau kita ngomong seperti itu, kita bilang nggak ngomong soal perfect, tapi kita ngomong hampir nyari sempurna. Betul. Jadi kita bisa achieve natural beautification, matematika wajah itu, ya toh. Jadi tambah cantik, biarpun tambah tua tambah cantik, ya toh. Terus ya semua bisa diobatin, penuaan semua bisa diobatin. Yang sempat saya baca soal kesempurnaan ukuran, kalau kita ngomong itu adalah ukuran kayak Fibonacci ya dok ya. Jadi salah satu yang sempat saya baca itu misalnya kita lihat dari lukisan itu Mona Lisa. Padahal kalau saya bilang mukanya biasa aja sih, tapi apa yang menarik ya dari ini ya? Karena mata kita ini tertuju buat sesuatu yang golden ratio itu. Golden ratio, golden ratio. Ya. Leonardo da Vinci itu yang menggunakan. Nah itu. Betul. Jadi Mona Lisa itu dia ngitung sesuai dengan Leonardo da Vinci punya angka golden ratio. Makanya itu. Mata kita itu kayak ada magnet ya, kayak attract langsung. Betul. Ini kita alami, misalnya saya lagi nongkrong sama beberapa teman dan segala macam gitu. Kalau misalnya ada cewek cakep dok, misalnya jaraknya 10 atau 15 meter dari kita, kita bisa rame-rame noleh loh. Betul. Tanpa dia manggil kita, tapi kita bisa noleh. Sementara ada cewek yang mungkin biasa saja, cenderung jelek gitu ya, jarak 2 cm itu kita nggak lihat ya, biasa aja gitu ya. Betul. Ya toh, terus ada bayi baru 6 bulan, umur 6 bulan, merangkak. Kasih 2 foto, yang satu cantik, yang satu biasa. Dia pasti merangkak kayak yang cantik. Padahal itu masih 6 bulan yang istilahnya masih belum punya taste, belum punya selera yang demikian, belum mengerti dunia. Bener. Paling cuma mamanya dan papanya atau mungkin opanya, tapi dia bisa memilih. Bisa memilih. Wow. Sudah ada penelitiannya. Iya toh. Jadi Tuhan itu sudah mengasihkan konsep tentang beauty, tentang matematika wajah, beautification. Itu sejak kita masih di rahim ibu kita. Wow. Kenapa? Kok bisa itu? Yaitu rahasianya matematika wajah itu 1:1614. Jadi harus proporsional, golden ratio, harmoni, simetris. Nah itu.
Nah, ini suatu hal yang luar biasa yang bisa kita dapatkan di podcast Cantik Clariskin. Dan sekali lagi ketika teman-teman, sahabat-sahabat Cantik Clariskin punya pertanyaan, punya pernyataan, silakan tulis saja di kolom komen. Nanti kita akan bacakan, kita akan jawab di podcast berikutnya. Dan pertanyaan yang paling menarik, kita akan berikan hadiah spesial buat Anda, spesial dari Dr. Ivan dan juga Clariskin Klinik untuk Anda. Jadi terus banyak-banyaknya komen, boleh pertanyaan, boleh pernyataan, dan kita open terus dan kita akan berikan hadiah buat Anda semuanya. Semoga semua yang kita bahas di sini bisa menambah wawasan Anda, menambah keberanian Anda untuk melangkah dalam kecantikan. Dan yang pasti terima kasih buat Dr. Ivan. Kita akan ketemu lagi di podcast berikutnya. Terima kasih banyak. Ya, jangan lupa ya subscribe dulu. Setelah itu di like, di komen, kasih pertanyaan maupun pernyataan, nanti kita kasih hadiah buat yang paling oke, dan juga di-sharekan, dan kita akan jawab semua pernyataan Anda, kita akan jawab semua pertanyaan Anda, kita akan jawab keraguan dan semua hal yang terlintas di kepala kita soal kecantikan bersama dengan pakarnya, dan kita akan bahas juga dengan Dr. Ivan, dan kita akan cari tahu terus bagaimana soal kecantikan di zaman now ini untuk Anda semuanya. Dipersembahkan oleh Clariskin Klinik, saya Yohanes Albertus, Dr. Ivan. Salam cantik, salam sehat, salam Clariskin untuk Anda.